dari wilayah gurun di wilayah Tihamah, wilayah barat yang menghadap Laut Merah, dan wilayah selatan yang menghadap Laut Arabia, serta celah pegunungan di daerah Hijaz di wilayah tengah, hingga dataran yang lebih rendah di bagian timur menghadap Teluk Persia. Kata Arab sendiri berarti padang Sahara berpasir. Luasnya ditaksir sekitar 32,5 juta kilometer. Luas itu kurang lebih sepertiga wilayah Eropa, tidak sebanding dengan penduduk yang hidup di sana. Sebagian besar daratan jazirah itu adalah hamparan gurun yang panas dan kering, yang jarang didiami manusia. Sebuah hal yang lumrah bagi orang Arab apabila hujan tidak turun dalam 3 tahun, lantaran kondisi tanah yang tidak mendukung secara cuaca yang ekstrim, serta cuaca yang ekstrim antara 21 derajat sampai 35 derajat Celcius. Maka, sangat sedikit wilayah di Jazirah Arab yang dapat dijadikan lahan pertanian. Tanah yang relatif subur hanya di daerah yang memiliki curah hujan yang cukup dan mendukung tumbuhnya tanaman-tanaman seperti kurma, kopi, anggur, serta memungkinkan untuk kehidupan ternak seperti unta, kuda, keledai, dan domba. Lantaran kondisi yang kurang subur itu, orang Arab yang mendiami jazirah itu sebagian besar hidup sebagai bangsa Badawi atau Badawi, nomaden, yang secara temporer berpindah dari satu daerah sumber mata air ke daerah lain. Kaum Badawi adalah penduduk padang pasir. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, tetapi hidup secara nomaden yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari sumber mata air dan padang rumput baru. Selanjutnya, kehidupan masyarakat nomaden tidak banyak memberikan peluang untuk membangun sebuah peradaban. Menurut menurut Gustav Le Bon yang dikutip oleh Hamka tahun 2005, dalam bukunya Sejarah Umat Islam menegaskan bahwa Badui Jazirah Arab mematangkan bercocok tanam, terutama menanam gandum atau kayu yang berbuah, dan pantang pula membuat rumah. Terus mereka memandang perbuatan itu akan mengongkongkan kemerdekaan mereka. Orang Badawi membatasi hidup menurut kebutuhan dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai hal kebiasaan. Mereka tidak melampaui lebih dari yang dibutuhkan dan tidak mencari hidup yang enak ataupun mewah. Mereka membuat kemah-kemah dari bulu binatang dan wol, atau membuat rumah-rumah dari kayu, lempung, atau batu yang tidak dihiasi. Tujuannya apa? Hanya tempat bernaung dan tempat tinggal. Arab Badawi merupakan satu dari dua kelompok suku kabilah Arab. Mereka dinamai kabilah Arab Musta'ribah atau Arab pendatang. Sebutan itu dipakai untuk membedakan mereka dari kabilah Arab Aribah alias Arab asli. Meskipun demikian, kedua kabilah itu diyakini berasal dari satu nenek moyang yang sama dengan suku bangsa di Timur Tengah yang disebut Semitik, menunjuk kepada rumpun bangsa Semit yang mendiami wilayah Timur Tengah. Selanjutnya, suku Badawi hidup liar di tempat-tempat yang jauh dari kota dan tak pernah mendapat pengawasan tentara. Mereka tidak memiliki tembok atau gerbang. Oleh karena mereka mempertahankan diri sendiri dan tidak meminta bantuan dari orang lain. Mereka selalu membawa senjata. Mereka hidup memencil di tengah padang pasir, ditemani keteguhan jiwa dan kepercayaan kepada diri sendiri. Keteguhan jiwa menjadi sifat mereka dan keberanian menjadi tabiat. Gambaran umum tabiat orang Badawi yaitu pemberani. Keberanian tersebut membuat mereka dikenal kejam, suka menyerang, dan pendendam. Akan tetapi, hormat terhadap tamu, merdeka, menghargai kemuliaan diri, dan sabar menanggung siksa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nur Afifah atas penjelasan materinya. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara lughah dan lahjah yang akan disampaikan oleh Kak Faiza Salsabila. Pada Kak Faiza dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara lughah dan lahjah. Di sini yang pertama yaitu ada terkait dengan definisi lughah, di mana menurut jurnal studi Islam El-Adabi Al-Lughah, ini diartikan dengan bahasa. Jadi para ahli itu tidak sepakat dengan definisi al-lughah bahasa. Nah, hal ini sesuai dengan pendekatan yang mereka lakukan yaitu dari psikologi, sosial, biologi, filsafat, sains, dan
lain semacamnya. Nah, di sini sehingga berbeda definisi sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh para ahli, di mana di sini ada menurut ahli yaitu Ibnu Jini, di sini al-aswatul lati yu'abbiru biha qaumun an awradihim, yaitu bahasa adalah suara yang disampaikan oleh suatu kelompok perihal tujuan mereka. Nah, di sini kata al-lughah ini sebenarnya itu punya banyak pengertian. Bisa kita lihat juga ini yaitu pengertian yang cukup komprehensif, yaitu bahwa bahasa merupakan fenomena psikologi sosial, kebudayaan yang diperoleh tanpa dipengaruhi oleh sifat biologi seseorang. Akan tetapi, al-lughah ini tersusun dari kumpulan simbol bunyi bahasa yang diperoleh melalui sesuatu yang telah ditentukan di dalam pikiran. Nah, di mana melalui aturan simbol bunyi ini, masyarakat itu bisa saling memahami dan saling bersosialisasi. Nah, ada juga di sini kita lihat di dalam salah satu buku, yaitu al-lughah ini memiliki persamaan makna antara fikih al-lughah, yaitu kajian tentang al-lughah, ilmu al-lughah itu telah dipelajari oleh sebagian penulis Arab yang berkaitan dengan isim-isim yang berbeda dan kemudian dikenal dengan fikih al-lughah. Nah, ini juga menurut Syekh Subha As-Solih, itu yang dijelaskan di dalam buku modul fikih lughah dan ilmu lughah. Di sini di mana menjelaskan bahwa sangat sulit sekali untuk menentukan pokok perbedaan antara ilmu al-lughah dan fikih al-lughah karena mayoritas pembahasannya itu saling tumpang tindih pada setiap golongan linguis di barat maupun di timur. Nah, di sini terdapat pengertian yang digunakan dalam membedakan antara kedua ini. Yang pertama itu pada masa klasik itu ada dua macam penelitian bahasa. Nah, yang pertama itu penelitian yang mencakup kamus dan sejenisnya. Terus yang kedua, ini terdapat sebuah pernyataan yang menjelaskan bahwa fikih al-lughah itu belum hilang pada zaman kontemporer. Artinya penelitian tentang masalah ini itu masih dikombinasikan oleh para peneliti dengan mengemukakan dengan pengertian yang baru. Jadi fikih al-lughah dengan pemahaman lama dan barunya itu tidak menjadi bagian dari kajian-kajian ilmu al-lughah. Yang kedua, ini ada terkait dengan ruang lingkup kajian ilmu lughah. Nah, di sini ilmu al-lughah ini terfokus membahas pada analisis struktur yang menjelaskan fokus bahasa dan substansi bahasa itu sendiri. Sehingga pembahasan ilmu lughah ini meliputi 4 hal pokok, yaitu fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dapat dilihat juga di mana perkembangan kajian linguistik saat ini, pengertian dan pemahaman bahasa yang semakin luas dan bisa didekati dengan berbagai perspektif. Nah, ini ada beberapa cabang linguistik yang dikenal, yaitu ada linguistik teoritis, linguistik formal, linguistik deskriptif, linguistik historis, sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, dan banyak hal lagi lainnya yang teman-teman bisa baca di makalah. Nah, di sini cabang-cabang linguistik ini menghasilkan lagi subbab cabang linguistik yang banyak dipelajari. Berikutnya yaitu pengertian mengenai lahjah. Di sini secara etimologi lahjah itu seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam lisan Al-Arab itu bermakna gemar dengan sesuatu,
menyanyikan atau mengucapkan dan membiasakan, di mana lahjah ini bisa kita kenal juga dengan dialek. Sealur dengan makna tersebut, di mana dalam Kamus Al-Munjid itu disebutkan pula bahwa lahjah berarti bahasa manusia yang menjadi karakter yang dibiasakan oleh orang ini gitu. Di mana dialek atau lahjah ini menurut Hasan Sadili yang berasal dari bahasa Yunani yaitu dialektos yang berarti logat setempat atau daerah di mana mereka berada dengan bahasa yang baku. Sedangkan secara terminologi, lahjah ini bisa kita artikan sebagai variasi dari sebuah bahasa yang dipergunakan di suatu bagian, baik dari sebuah negara, yang variasi itu berbeda dengan variasi-variasi lainnya dari bahasa yang sama dalam sejumlah kata dan gramatikanya. Nah, yang kedua itu ada sebab-sebab perbedaan dialek. Di sini memang harus kita akui bahwa perkembangan dialek yang timbul dari satu bahasa karena melalui proses dan pengaruh yang berbeda-beda, maka berakibat pula pada perbedaan suatu dialek ini. Di sini banyak faktor yang bisa menyebabkan suatu dialek itu berbeda dengan dialek lainnya. Yang pertama itu terkait dengan faktor lingkungan, sarana kehidupan, dan juga perbedaan cara memahami dan berbicara. Nah, dengan redaksi yang berbeda ini, tetapi dengan makna yang sama. Satu redaksi, tetapi maknanya tetap sama. Nah, di sini tertulis juga di dalam sebuah jurnal itu, di sini kita kutip bahwa penyebab perbedaan dialek bahasa Arab itu terisolirnya antara suku yang satu dengan suku yang lainnya atau kurangnya sarana perhubungan antara mereka. Selain itu juga adanya cacat bawaan yang berkaitan dengan proses kebahasaan seperti tidak bisa mendengar dan mengucapkan. Nah, di sini ada aspek-aspek perbedaan dalam dialek bahasa Arab. Di sini terdapat yang pertama itu ada aspek suara, yaitu dari bentuk pengujaran kata. Nah, dari aspek ini terlihat adanya perbedaan dialek di mana satu dialek itu mengujarkan sebuah kata berbeda dengan dialek lainnya. Di sini contohnya itu ada fenomena pada bacaan imalah, yaitu mencondongkan bacaan harokat fathah ke kasroh. Seperti kata ad-duha itu biasa ada juga dialek yang membaca dengan ad-duha. Gitu. Nah, yang kedua ini ada dari aspek suara, di mana pada aspek ini bermakna terlihat dalam kata-kata sinonim atau antonim. Nah, contoh pada dialek ini, perbedaan dialek dari segi makna ini itu terlihat dalam sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak memahami kata as-sakin yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang ketiga yaitu dari aspek perbedaan kata. Nah, hal ini bisa dilihat dari kata-kata yang tidak berubah dan maknanya pun masih seperti makna dialeknya yang dulu. Nah, hal ini bisa juga dijumpai pada sebagian suku. Terus berikutnya itu ada dari aspek kaidah atau tata bahasa. Di sini fenomena perbedaan dialek dari aspek kaidah yaitu dari segi
pembentukan kata dan wazan-wazannya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu mendomahkan ha pada kata ayuhan nas apabila tidak diikuti isim isyarah dalam dialek Bani Asad. Yang kedua itu dikasrohkannya huruf-huruf awal fi'il mudhari dalam dialek Bahro. Yang ketiga itu dima'rifatkannya isim dan sifat. Terus yang keempat ada perbedaan bentuk jamak. Dan yang kelima ada waqaf. Ada hak ta'nis dengan tak pada dialek Himyar. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis lahjah Arab. Di sini ada dialek lahjah lokal Arab. Yang pertama ada lahjah al-istinta, di mana lahjah al-istinta ini yaitu perubahan ain sukun yang berada di tengah-tengah kata menjadi nun. Fenomena dalam lahjah al-istinta ini misalnya pada kata a'to yang berarti memberi berubah menjadi anto. Yang kedua adalah jah al-aj'ajah, yaitu perubahan ya yang bertasydid yang terletak di akhir kata menjadi jim. Tetapi dalam hal penempatan ya dirubah menjadi jim masih terdapat perbedaan pendapat antara ulama. Nah, perbedaan ini berkisar antara ya yang memiliki pelafazan yang ringan atau ya yang bertasydid dan berat sebagaimana diriwayatkan oleh Suyuti. Kemudian yang ketiga adalah ja'at tiltilah, di mana ciri khas dialek ini adalah mengkasroh huruf mudhari'ah, yaitu alif, nun, ya, ta. Dialek ini dituturkan oleh beberapa kabilah Arab seperti Bahro, Qais, Tamim, Azad, dan Robi'ah. Kemudian ada lahjah ar-rubtah, di mana ciri khas dialek ini adalah merubah huruf lam menjadi huruf ya, seperti kata jamalun menjadi jamayun. Yang kelima ada lahjah al-wadmu, di mana perubahan huruf sin yang berada di akhir kata menjadi ta. Yang keenam itu adalah lahjah asyansana, di mana perubahan huruf kaf yang berada di akhir kata menjadi shin, yaitu dengan mengganti kaf dengan shin secara mutlak. Nah, ini misalnya pada kata labbaika yang berarti aku memenuhi panggilanmu berubah bentuk menjadi labbaisya dengan arti yang sama. Nah, penggunaan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Yaman dan populer di kalangan masyarakat Hadramaut. Nah, yang ketujuh itu adalah lahjah al-waqf, di mana mengkasroh huruf kaf yang berstatus sebagai dhamir mukhatab muttasil kum jika harokat sebelumnya adalah kasroh atau didahului huruf ya mati. Yang berikutnya adalah lahjah al-wahm, ini mengkasroh huruf ha yang berstatus sebagai dhamir ghaib muttasil kum. Yang kesembilan adalah lahjah al-fahfahah. Nah, ini dituturkan oleh suku Huzail, di mana mengubah huruf ha menjadi huruf ain. Yang ke-10 adalah lahjah al-qut'ah, yaitu dituturkan oleh kabilah Ta'i, yaitu memotong kata sebelum sempurna, seperti ya walad menjadi ya wal. Yang terakhir adalah lahjah al-kishkishah, di mana dituturkan oleh
kabilah Rabi'ah, Mudhar, Bakar, Bani Amr, dan Asad, yaitu menambah huruf shin setelah huruf kaf mukhatab ta'nis yang diwakafkan. Nah, ini contohnya yaitu ataituka wa akramuka menjadi ataitukash wa akramukash. Berikutnya untuk penjelasan ciri khas dialek Qadariyah dan Badawiyah, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Faiza. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ciri khas dialek Qadariyah dan Badawiyah. Kabilah-kabilah di Jazirah Arab secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, kabilah Ba'idah yang sudah punah dan Baqiyah yang masih ada. Sementara kabilah yang masih ada itu dibagi dua. Yang pertama kabilah Aribah atau Arab asli dan Mustaribah yang telah terarabkan. Kabilah Aribah menurut ahli genealogi adalah orang-orang Yaman keturunan Qoton dan merupakan keturunan penduduk asli. Para Mustaribah adalah orang-orang Hijaz, Najd, Nabasia, dan Palmyra yang semuanya merupakan keturunan Adnan. Begitu juga dengan dialek, secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua juga, yaitu Al-Arabiyah Al-Ba'idah, bahasa Arab yang telah punah, dan Al-Arabiyah Al-Baqiyah, bahasa Arab yang masih lestari. Dialek Al-Arabiyah Al-Ba'idah dikenal dengan sebutan Arabiyah An-Nuqshi, bahasa Arab prasasti, karena ragam dialek ini tidak pernah sampai kepada kita, kecuali melalui prasasti-prasasti yang belakangan ditemukan secara luas dari Damaskus sampai wilayah Al-Ula di bagian utara Hijaz. Sedangkan dialek Al-Arabiyah Al-Baqiyah adalah dialek yang dipergunakan dalam qasidah, bahasa puisi, zaman Jahiliyah atau pra-Islam. Bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, bahasa yang dikenal dan dipergunakan dalam berbagai suasana hingga hari ini di berbagai belahan negara Arab. Kemudian, Al-Arabiyah Baqiyah ini terdiri dari kabilah-kabilah yang menyebar ke berbagai tempat dan mempunyai cara bertutur kata atau dialek masing-masing. Menurut beberapa ahli, termasuk Abdus Sabur Syahin, seorang intelektual Mesir, dialek Arab ini terbagi menjadi dua, yaitu dialek suku-suku yang mendiami perkotaan yang dinamakan Hadariyah, seperti Quraisy, dan suku-suku di pedesaan yang dinamakan Badawiyah seperti Tamim, Asad, dan lain-lain. Kabilah Badawiyah menempati Jazirah Arab sebelah timur seperti Ubail, Taif, sampai ke Najd yang sekarang menjadi Riyadh. Dialek mereka cenderung kuat, menggunakan penekanan atau syiddah dalam berkata-kata. Dalam pengucapan hamzah misalnya harus jelas. Huruf hamzah pada pengucapan kata a'ang dartahum atau al-ardu benar-benar terucapkan, yaitu dibacanya jelas. Di sisi lain, mereka suka mempersingkat kata-kata. Misalnya, ya'lamuma, mereka singkat menjadi ya'lamma. Kata fihi hudan menjadi fi hudan. Sementara suku-suku perkotaan atau Hadariyah menempati wilayah barat seperti Hijaz, Makkah, Madinah, dan juga Syam. Tingkat pertemuan orang-orang perkotaan dengan masyarakat luar yang begitu intens membiasakan mereka berbicara lambat dan tidak keras. Oleh karena itu, cara pelafalan huruf hamzah misalnya cenderung dilemahkan. Misalnya, a'ang dartahum menjadi a'ang dartahum. Kata yu'minuna menjadi yu'minun. Dan yang mempengaruhi gaya berbahasa mereka adalah gaya hidup dari masyarakat perkotaan dan pedesaan. Kehidupan masyarakat kota lebih baik dari kehidupan masyarakat di pedesaan. Di kota mereka hidup menetap dengan usaha yang tetap pula, seperti bercocok tanam atau berniaga. Sementara di pedesaan mereka harus berpindah-pindah tempat untuk mencari rezeki. Dari perbedaan dialek Hadariyah dan Badawiyah ini timbul perbedaan dalam qiraat Qur'aniyah karena mereka berbeda dalam imalah, idgham,
mensukunkan harokat yang berturut-turut, melemahkan bunyi hamzah melalui tahsil baina-baina, ibdal, nakal, idkhal bainal hamzatain, hadaf, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu contoh-contoh dialek Hadariyah dan Badawiyah yang akan disampaikan oleh Kak Faiza Ramadan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Najwa. Selanjutnya contoh-contoh dialek Hadariyah dan Badawiyah. Terdapat sebuah kabilah yang dalam percakapan sehari-harinya menggunakan bunyi huruf E atau ini biasanya imalah, meringkas ucapan atau idgham, serta melemahkan bunyi hamzah atau tashil. Ya, yang pertama adalah imalah. Imalah menurut bahasa adalah condong. Dan menurut istilah ada dua macam, yaitu imalah kubro dan imalah sugro. Imalah kubro ialah bunyi alif yang diucapkan antara harokat fathah dan kasroh, serta antara alif dan ya. Imalah kubro ini biasanya juga disebut imalah mahdoh atau al-idja, atau biasanya juga imalah saja itu arahnya ke imalah kubro. Kemudian imalah sugro ialah bunyi antara al-fath dan imalah kubro. Imalah sugro ini biasanya disebut dengan taklil. Dan di antara imam 7 yang mempunyai bacaan imalah dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang paling banyak menggunakan bacaan imalah sugro atau taklil adalah riwayat Warsh. Sedangkan yang paling banyak memakai bacaan imalah kubro yaitu Imam Hamzah dan Kisai. Contoh bacaan imalah yaitu pada lafadz majroha itu di surat Hud ayat 14 kalau nggak salah. Itu membacanya jadi majreha. Nah, dengan demikian bacaan imalah dan taklil ini merupakan contoh dialek dari kabilah Badawiyah. Selanjutnya yang kedua ada idgham. Nah, fenomena bacaan idgham ini juga terjadi pada orang Baduy seperti suku Tamim yang cenderung meringkas ucapannya. Nah, hal ini dilakukan agar proses bicaranya menjadi lebih efisien. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan dua huruf menjadi satu huruf. Nah, idgham di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu idgham kabir dan idgham shogir. Idgham kabir adalah apabila huruf pertama yang akan diidghamkan berupa huruf hidup dan huruf keduanya juga merupakan huruf hidup. Atau ini singkatnya dua hurufnya ini sama-sama huruf hidup. Sedangkan idgham shogir adalah huruf pertamanya mati dan huruf keduanya hidup. Idgham kabir secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada idgham kabir mislain dan idgham kabir mutaqaribain. Nah, idgham kabir mislain terbagi lagi menjadi dua. Ada idgham kabir mislain dalam satu kata dan ada idgham kabir mislain dalam dua kata. Nah, begitupun dengan idgham kabir mutaqaribain. Ini juga sama. Idgham kabir mutaqaribain itu ada yang dalam satu kata dan dua kata. Idgham kabir mislain adalah idgham kabir mislain dalam satu kata adalah mengidghamkan huruf pertama kepada huruf kedua yang berupa huruf hidup serta memiliki makhraj dan sifat yang sama dalam satu kalimat. Jadi kalau idgham kabir mislain ini dua-duanya huruf yang sama. Contohnya manasikakum, jika dibaca idgham kabir mislain menjadi manasikum. Sedangkan idgham kabir
mislen dalam dua kata adalah mengidghamkan dua huruf yang sama, tapi keadaannya dalam dua kalimat. Contohnya, ya'lamu ma baina, kalau dibaca idgham kabir mislen dalam dua kata, jadi menjadi ya'lam ma baina. Yang kedua, pada bagian idgham kabir mislen dalam dua kata, ini terbagi lagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, jika huruf yang pertama merupakan huruf hidup, huruf pertama dimatikan kemudian diidghamkan. Nah, yang kedua, jika huruf yang pertama merupakan huruf mati, baik berupa huruf mat ataupun lin, huruf pertama dimatikan kemudian diidghamkan. Contohnya, fihi huda menjadi fihi huda. Nah, adapun untuk yang keadaan yang kedua ini mesti bertalaki dengan guru ya. Kemudian idgham kabir mutaqaribain. Idgham kabir mutaqaribain dalam satu kata ialah mengidghamkan huruf pertama kepada huruf kedua yang berupa huruf hidup serta memiliki makhraj dan sifat berdekatan dalam satu kata. Dalam bagian ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, huruf pertama yang diidghamkan berupa qaf dan sebelumnya berupa huruf hidup. Yang kedua, huruf kedua berupa huruf kaf dan sesudahnya berupa mim jama'. Contohnya, khalaqakum dibaca menjadi khalaqkum. Sedangkan idgham kabir mutaqaribain dalam dua kata ialah mengidghamkan huruf pertama kepada huruf kedua yang berupa huruf hidup serta memiliki makhraj dan sifat berdekatan dalam dua kata dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus terpenuhi ialah huruf pertama terdiri dari salah satu 16 huruf. Nah, adapun hurufnya yaitu shin, lam, ta, nun, ba, ro, dal, bod, sa, kaf, zal, ha, sin, mim, qaf, dan jim. Dan huruf pertamanya ini tidak boleh tanwin, tak mukhatab, juga tidak dijazmkan dan tidak ditasydidkan. Contoh idgham kabir mutaqaribain dalam dua kata ialah laka kusuron. Dibaca menjadi lak kusuron. Nah, dengan demikian bacaan idgham ini merupakan contoh dialek dari kabilah Badawiyah. Adapun tokoh imam yang memperhatikan bacaan idgham kabir ini adalah Abu Amr Al-Basri. Nah, untuk riwayatnya adalah riwayat As-Susi. Kemudian yang ketiga, melemahkan bunyi hamzah. Melemahkan bunyi hamzah bisa melalui tashil, ibdal, naqal, idkhal, dan hadzf. Yang pertama adalah tashil. Tashil atau tashil baina-baina ialah pengucapan hamzah yang dibaca antara hamzah dan huruf yang sejenis dengan harokatnya. Bila hamzah berharokat fathah, pengucapan tashilnya antara hamzah yang di fathah dan alif. Bila hamzah berharokat kasroh, pengucapan tashilnya antara hamzah yang di kasroh dan ya. Dan bila hamzah berharokat dhammah, pengucapan tashilnya antara hamzah yang di harokat dhammah dan wawu. Tashil dengan idkhal ini memasukkan alif antara dua hamzah, ada keterkaitannya dalam kaidah tertentu. Dengan demikian, mengenai materi tashil ini perlu bertalaki dengan guru atau menerima langsung dengan guru yang ahli. Nah,
Dengan demikian, bacaan tasil ini merupakan contoh dialek yang banyak digunakan pada kabilah Hadawiyah. Kemudian yang kedua adalah ibdal. Ibdal ialah mengganti hamzah dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Contohnya, ya lamuna menjadi ya lamuna. Nah, hamzahnya ini diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Di antara imam qiraat 7 yang memiliki kaidah bacaan ibdal ini ialah riwayat Warash dan Asusi. Nah, bacaan ibdal ini merupakan contoh dialek yang banyak digunakan pada kabilah Hadawiyah. Kemudian nakal. Nakal adalah memindahkan harokat hamzah koto kepada huruf sahih mati yang terletak sebelum hamzah. Keadaan yang dapat membaca nakal yaitu as-sakin mafsul, lam ta'rif atau sakin mausul, dan lafadz syai'. Sakin mafsul ialah apabila ada huruf sahih mati terletak pada akhir kata bertemu dengan hamzah koto pada awal berikutnya. Huruf sahih tersebut bisa berupa nun sukun, tanwin, ataupun huruf lain. Contohnya, man amana, jika dibaca nakal, jadinya bacaannya menjadi mana-mana. Lam ta'rif adalah apabila huruf sahih mati yang berupa lam ta'rif bertemu dengan hamzah koto, rosemnya tidak terpisah. Contohnya, bil unta menjadi bilungta. Yang terakhir, perubahan bacaan atau hadaf ini, perubahan bacaan pada ilmu qiraat disebabkan dialek biasanya terjadi pada adanya hadaf isbat yang biasanya terjadi pada ya zaidah, alif, atau wawu. Contohnya da'i, ada yang membaca dengan hadaf ya, dan ada juga yang membaca dengan isbat, yakni ad-da'i. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Faiza Ramadanti. Alhamdulillah telah usai pemaparan materi dari kelompok 2 yaitu tentang kabilah Arab dan dialeknya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab pada Bapak Ibu semua, baik yang ada di Zoom maupun di ruang kelas. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Pemakala. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pemakala. Iya. Sebetulnya gini, saya bingungnya di apa sih perbedaan antara lahjah dengan dialek, atau memang secara bahasa Indonesia mungkin dialek kita sebut. Kalau bahasa Arab lahjah. Tapi apakah di antara kedua itu baik lahjah ataupun dialek itu mempunyai perbedaan atau memang sama-sama gitu? Apakah itu mempunyai perbedaan atau memang sama antara lahjah dan dialek? Baik, terima Terima kasih. kasih Pemakala. Sama-sama. Baik, terima kasih. eh Bapak Samsul Bahri. Untuk selanjutnya yaitu apakah ada yang ditanyakan lagi? Tunggu Ibu. Datang-datang ya. Iya. Banyak yang sudah paham.
Baik, untuk pertanyaan Kak Samsul Bahri akan dijawab oleh Kak Faiza Salsabila. Kepada Kak Faiza dipersilakan. Baik, izin menjawab. Tadi pertanyaannya apa perbedaan antara lahjah dan dialek. Nah, di sini saya izin menjelaskan di mana lahjah dan dialek ini itu istilah yang sama. Jadi variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dalam suatu wilayah itu namanya lahjah. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya lahjah. Nah, istilahnya yaitu lahjah, istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada dialek. Nah, dialek ini kan variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah. Jadi kan setiap daerah itu pasti berbeda-beda ya cara pengucapan. Kayak yang sudah dijelaskan di dalam makalah tadi itu kan di daerah timur itu tentunya pasti beda daerah pasti dialek cara pengucapannya beda. Bisa juga kita lihat dari di Indonesia saja mungkin kalau beda daerah pasti pengucapannya beda tapi maknanya tetap satu gitu. Jadi lahjah dan dialek ini sebenarnya istilahnya sama, hanya saja lahjah ini itu istilah dalam bahasa Arab. Begitu. Baik, terima kasih Kak Faiza. Apakah sudah terjawab Bapak Samsul Bahri? Ya, Sudah. mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan yang lebih paham. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu semuanya? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik, Mungkin terima ya, kasih atas jawabannya. Berarti memang antara lahjah dan dialek ini memang sama ya, tidak ada perbedaan. kalau menurut dari Menurut jawaban saya yang sih disampaikan LG, pemakalah ya, tadi, berarti sama dia, tidak ada perbedaan antara mungkin dari segi bahasa Arab dan bahasa Indonesianya saja mungkin perbedaannya ya. Terima kasih ya, pemakalah. begitu. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham gitu. Boleh ditambahkan. Barangkali izin menguatkan ya malah. Ya, Silahkan Bapak. ya, lahjah itu kan bahasa Arab gitu. Lahjah. Jadi bahasa Indonesia dialek gitu. Jadi dialek sama dengan yang paham saya dialek sama dengan lahjah. Jadi kalau bahasa ketiga dialek, kalau bahasa Arabnya lahjah gitu aja. Jadi sama-sama aja gitu. Lahjah kayak itu sama gitu. Seperti yang dijelaskan oleh pemakalah. Nah, itu barangkali. Hanya menguatkan saja. Baik, terima kasih Bapak Bapak Abdul Hakim untuk tambahan materinya, tambahan jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Kak Fadli Ismail. Pertanyaannya yaitu, sebentar. Lahja Al-Wakem, mungkin bisa diberikan contohnya. Saya masih kurang paham dengan lahja satu ini. Kemudian tadi dikatakan dialek Arab itu ada dua, yaitu Hadariyah dan Badawiyah. Tapi kalau tadi saya melihat di makalah ada Badariyah. Nah, antara Badawiyah dan Badariyah, apakah ini sama atau sama saja? Iya. Atau sama saja dua istilah ini. Terima kasih Mbak Pemakalah. Baik, sama-sama Kak Fadli Ismail. Iya. Ibu Pemakalah izin bertanya. Ya, silakan. Baik, tadi penjelasan yang dari makalah tadi luar biasa sekali. Jazakallah khairan katsira.
timbul pertanyaan dari kami bahwa dari kabilah-kabilah di Arab, dari yang Badawi atau Hadoriyah, mereka dari sisi pengucapan kata dalam bahasa mereka itu mereka berbeda-beda. Lalu bagaimana kalau kaitannya ketika Al-Quran datang ke mereka? Ini ada pengamen, mohon maaf. Itu mana? Bisa gimana? Hiburan sedikit, mohon maaf Ibu. Baik, kami lanjut. Dari kalau kita lihat dari bahasa-bahasa mereka, mungkin ada yang agak merendahkan suara, volume, atau ada yang meninggikan dari sisi bahasa mereka, mungkin yang sudah bawaan dari kabilah mereka. Ketika datang Al-Quran kepada mereka, apakah Al-Quran menyesuaikan dengan bahasa mereka, yang kata-katanya kebetulan mirip dengan bahasa Quran, kemudian bahasa Al-Quran ini menyesuaikan ke bahasa mereka, atau mereka mau nggak mau harus ikut dengan bacaan Quran tadi. Terus yang kedua, referensi yang bisa kita baca untuk mengetahui dari dari pemaparan tadi ini di mana? Apakah memang ada kitab khusus yang membahas tentang bahasa-bahasa yang ada di kabilah Arab, atau memang para yang meriwayatkan Quran dari kayak Warash, yang kira-kira itu mereka ketika mensanadkan bacaan kepada murid-muridnya langsung mereka jelaskan terkait tentang perubahan-perubahan yang ada. Kayak tadi nakal, imala, dan lain sebagainya. Itu saja mungkin makalah. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Untuk pertanyaan Bapak Fadli Ismail akan dijawab oleh Kak Faiza. Silakan Kak Faiza. Mengenai Al-Wakem. Baik, saya izin menjawab terkait contoh lahjah Al-Wakem. Nah, di sini lahjah Al-Wakem ini dituturkan oleh kabilah Robi'ah, kaum Kalab, dan Bakar bin Wa'il. Nah, di sini ciri khas dari lahjah Al-Wakem ini yaitu mengkasroh huruf kaf yang berstatus sebagai domir mukhotob muttasil, kum. Jika harokat sebelumnya adalah kasroh atau didahului huruf ya mati. Nah, contohnya pada bikum, alaikum. Nah, ini kan ciri khasnya mengkasrohkan huruf kaf. Jadi, bikum, kafnya dikasrohkan menjadi bikim. Dan alaikum, kafnya dikasrohkan menjadi alaikim. Begitu. Jadi bisa dilihat dari ciri khas dari suatu lahjah ini, di mana lahjah Al-Wakem ini itu dia mengkasrohkan huruf kaf yang berstatus sebagai domir mukhotob muttasil kum jika harokat sebelumnya adalah kasroh atau didahului huruf ya mati. Begitu. Nah, terus untuk yang antara Badawiyah dan Badariyah, Kak Faiza Ramadanti, itu tipe ya? Tipe ya Pak, mohon maaf. Nah, itu tipe. Maaf teman-teman sekalian. Untuk Pak Fadli gimana? Apakah sudah jelas? Mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh Ibu ya. Nah, terus terkait dengan tadi
Pak Arif ya yang nanya tentang referensi yang bisa dibaca untuk mengetahui itu nakel, imalah, gitu ya. Iya, Kak. Nah, itu di IIKI itu biasanya ada kitab yang memang menjelaskan tentang kaidah-kaidah ilmu qiraat. Jadi setiap riwayatnya itu ada 7 imam qiraat yang biasanya dipelajari kalau di tingkat sarjana S1. Nah, itu biasanya ada memang buku-buku terkhusus terkait dengan kaidah yang menjelaskan misalnya riwayat Qolun, Warosh, itu cara membacanya bagaimana gitu. Itu semuanya ada di IIKI referensinya begitu. Untuk pertanyaan pertama mungkin akan dijelaskan oleh kakak yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Faiza atas penjelasannya. Pak Arif bisa diulangi? Baik, yang pertanyaan pertama tadi Ya, sebenarnya ada kaitan juga sama yang kedua. Pertanyaannya adalah ketika misalnya tadi ada yang dibaca bikum, ada yang dibaca bikim, itu kan sesuai dengan kabilah-kabilah dalam bahasa keseharian mereka, atau memang ketika Quran datang, sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada kabilah tersebut, atau ketika Quran datang kepada mereka yang tadinya mungkin berharokat bikum, apakah memang dirubah sama mereka dengan bikim? Karena memang kebiasaan mereka sehari-hari berbahasa, kalau kafnya fathah maka dibaca kasro. Ini pertanyaan kami. Kemudian kan ini kemudian muncullah imam kiroat, bahkan ada 14 imam kiroat dengan dua imamnya masing-masing. Ketika sampai khobar ini atau maklumat ini kepada kita, apakah itu disampaikan secara turun-temurun ke murid-muridnya sehingga sampai beritain kepada kita, atau memang ada ulama yang membukukan khusus terkait tentang ini? Karena untuk mengetahui bahasa-bahasa yang ribuan tahun itu kan artinya harus ada referensi yang memang bisa kuat untuk dijadikan bahan rujukan. Bukan terkait tentang nakal, yang kalau tentang kaidah kayak nakal, cara pembacaannya itu kan kaitan sama qiraat. Maksud kami ketika Quran datang kepada mereka yang dirubah mengikuti kebiasaan kabilah, atau memang mereka harus ikut dengan bacaan yang imam datang kepada mereka atau sahabat yang mengajarkan Quran kepada mereka. Kaitannya sama Al-Quran atau bacaan Al-Quran dengan bahasa sehari-hari mereka. Begitu mungkin pertanyaannya, Pak Ibu Makalah, Pak Makalah. Jazakillah khairan, mohon maaf. baik, terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Arif. Oke, untuk pertanyaan Pak Arif akan dijawab sama Kak Faiza Ramadanti. Oke, baik. Dari pertanyaannya Bapak Arif, itu kurang lebih gini, Pak. Koreksi ya jika saya ada yang salah. Kan kayak yang sudah dibilang sama Pak Fatoni sebelumnya tuh di mata kuliah Rosem, Al-Quran itu kan diturunkan dalam 7 huruf. Nah, jadi yang ada perdebatan antara Hisham sama Umar, ini mungkin ada kaitannya ya. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf
7 huruf tersebut itu kan diantaranya ada dalam bentuk isim, fi'il, kemudian i'rab, terus bentuk nakis, takdim, tabdil, dan yang terakhir dialek. Nah, untuk yang perubahan bacaan bikum, bihim, itu mungkin nanti ada materi tersendirinya ya. Cuma kalau yang kita bahas sekarang ini tentang dialek, kebetulan dialek itu poin ke-7, poin terakhir. Nah, dialek yang dimaksud itu gimana ya? Tadi dulu. Dialek itu, di dalam dialek itu pembahasannya hanya ada imalah, taklil, idgham, terus kemudian nakal yang tadi disebutkan. Jadi kalau kayak bihim, bikum gitu-gitu, kayaknya itu masuknya ke mim jamak gitu. Kalau menurut pemahaman saya, kayaknya itu tidak masuk ke dialek gitu. Salah satunya yang di sab'atu ahruf itu gitu. Kira-kira nangkep nggak ya Pak Arif jawaban saya? Terima kasih banyak Mbak. Jazakillah. Bagaimana Pak Arif? Jazakillah, jazakillah. Wah, iya. Terima kasih. إذن عفوا السلام عليكم إذن tanya Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Ahmed Kamali. tadi ana dengar salah satu ikhwan yang bilang bikum bikim Iya. di dialek atau di qiraat. Bisa saya tahu apa lahjat atau apa riwayat atau qiraat yang baca bikim yang kasrah itu? Baik, tadi yang di pemakalah tadi yang ada di PDF tadi kan ada lahja yang mohon maaf kalau kami salah harokat, Syekh. الأخطاء في الحركة سامحني يا شيخ أحمد كمالي لكن سمعت من يعني من الكاتب من حيث اللهجة عادة يتغير من فتحة إلى كسرة مثلا بالضمة نعم من ضمة إلى الكسرة مثلا من ضمة إلى الكسرة هل هذه اللغة لغة أصلية من لهجة القبيلة صح؟ لكن لما جاء القرآن هل تغير القرآن بحركة ضمة إلى الكسرة أو كما جاء بالضمة ويقرأ بالضمة ولا يتغير إلى الكسرة؟ هذا السؤال مني إلى الكاتب. نعم لكن أنا فقط بهذه النقطة يعني بالنسبة لي ممكن kalau bahasa أنا سامح يا لا عفوا لا بأس فقط في الحركة نعم لا فقط أنا أريد أن يعني أتبين من الأمر فقط يعني أيوة نعم جزاك الله خير جزاك الله خير نعم وإياكم untuk kata ini Kemute nggak sih? Kemute kayaknya Pak. عفوا untuk dhamirul mukhatab ini tidak ada kasrah. يعني misalnya bikum itu dhamir mukhatab kan? Ayo جيلة صار ماشي حاضر عفوا sebentar ya. Sebentar ya. Bentar. Ya Allah. Terus nungguin. Baik, ada Pak Ahmednya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya, afwan. Untuk ضمير المخاطب itu bikum atau alaikum atau ilaikum itu ضمير mukhatab ya kan kalian oke jadi ضمير mukhatab kalau ضمير mukhatab tidak ada di riwayat yang lain kasrah misalnya ilaikim bikim alaikim tidak ada tapi kalau ضمير الغائب
Misalnya alaihim ada alaihum, misalnya Warsh. Beda dari misalnya Hafs alaihim, Warsh alaihum. Kalau dhamir mukhatab. Oke, tapi ilaihim, ilaihum. Tapi kalau ilaikum tidak ada kasrah. Itu dhamir mukhatab ya kan? Iya. Bisa paham Jazakallah khair. beda di antara dhamir mukhatab dan dhamir Baik. al-ghaib ya? Naam. Ayam, naam. Wallahu Baik, a'lam. jazakallah khair, Syekh Ahmad. Wa'iyyakum, Syekh. Wa'iyyakum, wa'iyyakum. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmed Kamal di atas koreksiannya. Wa'iyyakum, jazakumullah khair. Bagaimana Pak Arif? Baik, cukup. Baik, baik, baik. Mohon maaf, agak harus. Baik. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah, Ibu. Baik, karena waktu sudah mepet, mari kita akhiri pembelajaran kita pada dari Ibu, dari kita. Iya. Oh, baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan lagi, penambahan mengenai kabilah Arab dan dialeknya yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Pamlah Widayati. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diskusi sudah banyak ya pertanyaan, masukan terkait dengan kabilah Arab dan dialeknya. Kabilah Arab dan dialeknya tadi sudah clear bahwasanya dialek itu juga lahjah. Lahjah dalam bahasa Indonesia adalah dialek. Ada beberapa macam dialek-dialek yang telah disebutkan tadi. Tidak semua dialek itu masuk dalam kaidah bacaan. Tadi sudah dijelaskan ya. Tidak semuanya dialek masuk dalam kaidah bacaan. Tercover dalam ragam bacaan yang ada. Kaskasah misalnya itu tadi kan nggak ada. Kemudian ada anah dan lain sebagainya. Inna a'tainaka, inna antainaka, a'tainaka diganti apa nih? Antainaka itu kan. Antainaka kan nggak ada itu. Asyamsu al diganti dengan itu juga tidak masuk ya. Kemudian ada tadi bacaan antara harokat dhamma dengan kasroh bainal fatih wa dhammi itu sebetulnya ini ada contoh misalnya qila wa idza qila lahum ghidha ji'a ju'i'a si'a wadutan si'a sui'a dan lain sebagainya. Itu ada. Memang kalau tadi ditanyakan bahwasanya apakah dialek ya tadi bahasa apa tadi itu? Al-qiraat Al-Qur'an ya, qiraat Al-Qur'aniyah itu yang jelas tidak mencakup tadi berbagai macam dialek-dialek yang ada. Ada hanya sebagian seperti tadi sudah disebutkan imalah, idgham, kemudian ada ibdal, ada tashil, dan ada beberapa. Termasuk bahkan tadi ada kasroh ya, sudah dijelaskan oleh Syekh tadi. Bihimil qitalu, alaihimil qitalu, kan ada bihimil. Enggak ada memang yang mukhatab, tidak ada. Adanya hak yang mim jamak qablal mim hak. Ba'dal mim sakin wa qablal hak kasra abil ya. Itu ada kan kaidahnya. Jelas kita
disebutkan dalam bait Syatibiyahnya ya, ma alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bidhambil ha'i waqfan wa mausilah, ada. Kemudian yang antara dhammah, bunyi antara dhammah dengan kasrah, waqila wa ghidha thumma ji'a yushimmuha lada kasriha dhamman rijadun litakmula. Itu contohnya ada. Idgham juga ada yang tercover dalam bab idgham kabir. Kalau bicara mengenai masalah bahasa Arab, sebut tadi bahasa atau kemudian berkembang dengan dialeknya lagi, itu dalam kitab-kitab mana? Fiqhul Lughah, banyak itu Fiqhul Lughah. Kitab-kitab zaman dulu sudah ada itu. Kemudian ada sejarah Al-Lughah Al-Arabiyah, Al-Lughah Al-Arabiyah. Bahkan sampai saya kok lupa namanya, nama kitab itu. Yang jelas ada Fiqhul Lughah. Di sana sudah penjelasan tentang bacaan nakal, bacaan tashil itu sudah ada masa-masa lalu. Zaman sebelum Al-Quran diturunkan itu sudah ada. Karena memang bangsa Arab itu sudah mengenal akan adanya bacaan idgham, bacaan ikhfa, tashil itu sudah ada, artinya seperti itu tuh sudah ada. Maka yang kemudian Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Dan sekalipun enggak mereka ini dengan membaca ayat demi ayat, itu sudah secara jelas mereka sudah mampu. Maka dengan adanya Islam sudah menyebar di beberapa wilayah, banyak masuk orang-orang ajam. Yaitu yang jadi persoalan kan. Tapi sekalipun saya juga tidak yakin Arab pun juga mampu membaca Al-Quran dengan sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Rasul. Karena memang Nabi sudah menegaskan, inni uhibbu an uqri Al-Quran kama unzila. Kami sangat menyukai Al-Quran itu dibaca sesuai dengan ketika Al-Quran itu diturunkan. Maka para ulama menyusun buku tajwid. Misalnya ya, tentang hukum-hukum makharijul huruf. Karena kita belum tentu. Kalau nggak tahu, nggak ada buku tentang tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, kita mungkin kurang fasih dalam mengucapkan ya. Itu sebagai salah satu pendukung. Sekalipun kita memang ketika membaca Al-Quran itu dengan bitalaqi, bil musyafahah, ma'asyuyuh, ya, ma'al qurra, yang memiliki kredibilitas dalam bacaan Al-Quran. Kemudian lahirlah kitab-kitab qiraat, karya-karya qiraat Al-Quran, yang tentu saja setelah beberapa fatrah, beberapa periode kemudian qiraat Al-Quran diturunkan kepada Rasul, sekalipun pada masanya menerima bacaan Al-Quran, kalau Nabi menyampaikan itu bil musyafahah ya, bil musyafahah, bil kitabah belum, syafahiyah baru melalui Al-Quran kan disampaikan pertama kali yang jadi panduan adalah menghafalkan, hafalan. Baru kemudian pendukungnya adalah bil kitabah. Tapi qiraat berjalan terus sampai kemudian dalam waktu beberapa kurun sejak kemudian mulai umat Islam membaca, kemudian meriwayatkan bacaan Al-Quran kepada para masyayikh, kepada para qurra, baru ada inisiatif untuk menulis dan akhirnya membukukan. Nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya kan, sejarah tentang munculnya ilmu qiraat. Ya, saya rasa itu untuk tambahan, karena makalah ini sudah banyak ya, sudah alhamdulillah sudah lengkap ya.
tinggal mungkin ada penyempurnaan Badriyah apa tadi? Badariyah, Badawiyah. Itu kan sudah ini yang Ahlul Badar apa bagaimana? Baik, selamat. Ini sudah sebentar lagi maghrib. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan betul. Jazakallah. Boleh ini. Ini. Sama-sama. Ya, bawa ke dapur, bawa ke dapur. Baik, Bawa ke dapur. terima kasih banyak Ibu atas penambahan materinya. Alhamdulillah telah selesai perkuliahan kita pada sore hari ini. Mata kuliah Fakultas Selekta Ilmu Qiraat. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Amin. Juga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jazakallahu khairan Ibu. Jazakallahu khair. Ini orang Mesirnya berapa? Orang Mesir. Ada orang Mesir berapa? Iya, satu. Satu. Kalau sebelumnya ada 2, Pak. Apa? Kenapa? Adik? Karena diarahkan ke sini. Kata-katanya Cuci dulu tangan, cuci kotor Tidak. nanti adik.